Baik, materi kita sama seperti minggu lalu. Bedanya adalah kalau di minggu lalu kita membahas mengenai statistik deskriptif ya yang digunakan dengan aplikasi Excel. Nah, hari ini kita akan mencoba dengan berbagai aplikasi dengan SPSS, eViews maupun dengan Stata. Nah, sebelumnya kalau saya cek di data ya di data UVC di sini ada beberapa mahasiswa yang memang belum submit tugas ya yang minggu lalu ya. Ada Jamie di sini, ada Valentino, ada Caroline, ada Helvin dan Cahya Diba. Ya. Silahkan disubmit saja, tapi nanti akan ada informasi bahwa agak sedikit terlambat gitu ya. Nah, untuk aplikasi yang akan kita gunakan di pertemuan kita hari ini ada 3. Yang pertama kita akan gunakan SPSS, yang kedua kita akan coba menggunakan eViews, dan yang ketiga kita akan menggunakan Stata. Ya. Artinya semua aplikasi akan coba saya tawarkan, di mana nanti kalian bisa memilih mana yang nyaman kalian pakai gitu ya. Untuk eView sendiri sebetulnya ada versi student ya. Artinya di sini kalian bisa download dan bisa dipakai tanpa harus membayar karena memang aplikasi ini aplikasi berbayar, dan di sini bisa disediakan untuk yang student version atau versi light download ya. Akan tetapi kekurangannya di sini adalah Anda tidak bisa melakukan save ya. Jadi bisa di-copy, memang di-copy ke dalam Word atau Notepad gitu ya, tapi bisa juga dilakukan dengan versi berbayarnya, itu nanti bisa semua aplikasi masih bisa masuk ya, semua penggunaan masih bisa. Untuk ini ada 2 versi, yang versi untuk Windows dan ada versi untuk yang Mac ya. Silahkan bisa di-download sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sedangkan untuk yang SPSS dan juga untuk Stata, nanti minta tolong untuk ketua kelasnya menghubungi PTI ya. Nanti emailnya akan saya informasikan. Jadi salah satu saja menghubungi PTI dari ketua kelasnya, nanti mungkin akan diberikan apa namanya, diberikan informasi terkait dengan instalasi, nanti bisa ditentukan kapan mau instalasi bersama-sama atau mungkin bisa dilakukan menggunakan aplikasi yang dia menggunakan TeamViewer ya, jadi bisa dari jarak jauh nanti dilakukan untuk instalasi bersama-sama. Oke, itu pemberitahuan saya sebelum kita mulai untuk aplikasi. Nah, hari ini kita akan menggunakan data dari pertemuan minggu lalu. Ada data 8.1 mengenai data kuesioner ya, kemudian 8.2 mengenai restoran, yang ketiga survei restoran, yang ketiga 8.3 mengenai gaji pemain baseball. Nah, untuk data apa yang bisa kita olah di sini, kita juga harus bisa memilih ya. Artinya ada berbagai macam data yang bisa kita pakai dan kemudian bisa kita olah. Salah satunya adalah data yang memang berbentuk angka seperti ini. Jadi misalnya di sini untuk data 8.1 ya, kita cukup ambil ada berapa sampelnya, usia dari respondennya, gendernya male atau female, ini jumlah anaknya, jumlah salary, dan untuk opininya ini kan antara strongly disagree, disagree, netral, agree, dan strongly agree itu di kode 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi strongly ini 1, strongly disagree 1, sampai ke strongly agree ini 5. Jadi kalau kita buat pengelompokan kan seperti ini ya, 1, kemudian ini 2, kodenya 3, 4, dan 5. Jadi masing-masing punya coding sendiri. Nah, yang belum apa? Yang belum adalah gender. Nah, untuk gender kita juga bisa lakukan coding ya terkait dengan penggunaan datanya. Di sini kalau kita menggunakan Excel, kita bisa menggunakan menu if ya. Kalau misalnya kita ambil contoh, misalnya kita wakili male atau laki-laki ini dengan kode 1, nah sisanya berarti 0 gitu ya. Kita bisa dapat 1 di sini, angka 1, kemudian kita bisa pakai data ini sebagai pengganti data berikutnya untuk diolah ya. Artinya di situ memungkinkan kita melakukan pengolahan data yang sifatnya secara beruntun. Nah, kalau kita sudah dapat data seperti ini, kita mungkin bisa rapikan gitu ya. Kita ambil contoh di sini, kita kopikan datanya di sini. Saya pakai, saya pindahkan untuk data ini aja.
Oke, nah dan saya kopinya lebih gampang. Jadi kita punya apa namanya ini usia, ada gender, kemudian jumlah anak, salary, dan opini. Nah, opini juga ini saya tukar tempatnya ya. Biar nanti yang masuk angka semua. Ya, di sini opini. Oke. Nah, data ini untuk data yang pertama kita akan coba 8.1 dulu ya. Dari 30 data ini kita akan coba dari aplikasi yang pertama yaitu SPSS. Nah, saya share seluruh screen aja. Oke. Eh, apakah sudah berubah ke SPSS di tampilan kalian? Sudah, Halo? Pak. Sudah ya? Oke. Baik, untuk data SPSS nanti yang pertama dia akan tampilannya seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan pengolahan datanya? Kita masukkan dulu data yang dari Excel tadi ke SPSS ya. Caranya kita masuk bukan di datanya langsung, tapi di tab yang sebelahnya yaitu variable view. Nah, apa yang mau kita masukkan ke variable view yaitu mengenai data yang akan kita pakai atau heading data yang kita pakai untuk pengolahan. Nah, kita bisa ambil dari heading yang muncul di sini. Nah, di sini ada kita bisa kopikan ya, artinya kalau mau diketik satu-satu boleh gitu ya, atau mau shortcut seperti saya seperti ini juga nggak ada masalah, kita bisa pindahkan gitu. Sorry, maaf saya salah klik. Nah, jadi bisa kita ketik satu-satu gitu ya, misalkan usia, kemudian gender dan apa gitu. Boleh diketik satu-satu atau mungkin kita bisa langsung kopikan sesuai dengan nama yang sudah kita ketik sebelumnya. Nah, di sini ada usia, ada gendernya, ada jumlah anak, ada salary atau gaji. Ini ada satu yang nggak masuk ya, opinion. Kita klik ketik aja di sini. Nah, kalau sudah dapat usia, gender, dan seterusnya, kita bisa input datanya. Nah, di sini ada data, kita masukkan semuanya. Kebetulan cuma 30 ya, jadi lebih gampang untuk kita masukin sebagai contoh nih. Jadi biasanya kalau kita buat contoh latihan kan eh, jangan yang banyak dulu supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini cukup copy paste biasa. Ya. Nah, di sini sudah masuk ya. Untuk usia, kemudian gender, jumlah anak, salary, dan opini. Nah, ini biar tampilannya agak enak, kita hapuskan saja komanya ya. Atau artinya desimalnya kita hilangkan. Kemudian tadi ada dua labeling ya. Di sini gender kan ada dua tadi ya. Satu untuk laki-laki, kemudian 0 untuk perempuan. Nah, kita bisa ganti labelnya di sini di menu value ya. Misalnya satu ini untuk male ya. Kemudian 0 ini untuk female. Di bagian value ini ya. Kemudian untuk opini juga sama. Tadi saya satu ini strongly disagree, ya kan? Kemudian 2 ini disagree. 3 ini netral. 4 ini agree, ya kan? 5 ini strongly agree atau sangat setuju. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 sesuai urutannya. Nah, kalau kita sudah masukkan value di sini sesuai dengan coding yang kita buat tadi, maka di sini akan muncul perbedaan angka ya. Artinya di sini ada tampilannya sudah mirip seperti di Excel kita tadi ya. Ada usia, ada gender, ada children, ada salary, ada opinion. Ada yang strongly agree, disagree, dan seterusnya. Kalau mau dalam bentuk angka, tinggal kita klik value labelnya aja. Tapi ya kurang lebih tampilannya sama. Oke. Kemudian dari data ini kita bisa lakukan analisis ya. Kita kemarin baru melakukan analisis dari satu jenis saja yaitu descriptive statistik ya. Ada mean, median, ada modus. Nah, untuk melakukannya di SPSS kita juga bisa melakukan di menu ini, analyze ya. Di sini ada descriptive statistik. Nah,
Kita mau apa banyak sekali gitu ya, tapi kita salah satunya yang paling mudah di sini adalah menggunakan deskriptif aja. Nah, apa yang mau kita deskripsikan dari data yang kita miliki, kita masukin aja semuanya gitu ya. Mau di blok semua jadi satu seperti ini ya, kita masukin sekaligus gitu ya. Atau ada juga yang belajar pengen menghayati satu persatu ya. Satu, kita klik, dua gitu kan, tiga, empat, dan lima. Nah, silahkan mau yang mana pilihannya bebas gitu ya. Kemudian di sini ada menu-menu yang bisa kita lihat apakah kita mau nampilin apa gitu ya. Ada min kita mau tampilin. Kemudian ada minimum, ada maksimum gitu ya. Ada juga ini defaultnya ya. Kalau defaultnya sesuai dengan standar dasarnya. Kemudian ini ada apa namanya informasi lain yang kira-kira kita butuhkan apa. Kemudian ada lagi kayak nggak ada deh, cukup kita tinggal klik OK gitu ya. Nanti dia akan muncul hasil dari outputnya. Nah, karena kita tadi menggunakan beberapa data ya, misalkan di sini ada 5 variabel kan, tadi ada usia, ada gender, ada jumlah anak, ada salary, ada opinion, nah dia muncul di sini. Oke. Nah, ini adalah rataan. Untuk usia dari 30 sampel kita itu tersebar dari umur 21 tahun sampai paling tua 65 tahun. Dan rataan usianya adalah 42 tahun. Standar deviasi di sini merupakan rentang ya, rentang antara rentang ideal untuk usia dari sampel kita. Jadi 10 tahun. Jadi paling banyak itu antara berkisar di umur 32 sampai 52. Untuk gender tadi cuma ada dua pilihan, 1 dan 0, laki-laki atau perempuan ya. Dengan rataannya 0,6 ya. Berarti dia lebih besar atau 60% itu ada di angka 1. 1 tadi laki-laki atau male ya. Jadi sampel kita mayoritas 60% itu adalah laki-laki. Anak juga seperti itu, ada yang dari 0 sampai 3 dengan rataan anak adalah 1,45 ya. Jadi sebetulnya banyak sekali yang mungkin di bawah anaknya di bawah dari 2. Oke. Untuk salary juga sama dari 31.000 sampai 81.400 ya dengan rataan 52.260-an sekian. Opini dari 1 sampai 5 dengan rataannya atau minnya itu adalah 2,9 atau mendekati angka 3. Jadi mendekati netral. Nah, ini adalah satu gambaran deskriptif statistik yang kita bisa lihat dari data yang kita miliki. Jadi kalau kita bicara mengenai usia gitu ya, oh usianya rata-rata parubaya sekitar 42 tahun, ya 42,5. Untuk gendernya kebanyakan laki-laki 60%. Kita bisa ngomong tuh dari situ datanya. Ya. Untuk anak ya karena nggak ada anak 1,5 ya berarti antara 1 ya. Yang jelas pasti 1 gitu ya. Rata-rata sampel kita anaknya 1. Ya. Ada juga yang lebih dari 1. Kemudian untuk salary-nya rata-rata 52.000 dari 30 orang sampel kita. Dengan opini rata-rata itu ada di angka 3 atau netral berarti angka 3. Tapi ada juga yang menjawab 1, artinya di sini sangat tidak setuju, dan paling tinggi adalah yang sangat setuju. Ini satu menu yang sederhana untuk deskriptif statistik menggunakan SPSS. Ya. Jadi lebih simpel ya dibandingkan dengan Excel yang kita bahas di minggu lalu. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan terkait dengan penggunaan deskriptif statistik untuk SPSS-nya? Boleh, jika ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa. Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya akan mencoba bergeser menggunakan aplikasi yang kedua, yaitu eViews. Nah, eViews tampilan dasarnya seperti ini. Ini adalah economic views ya. Jadi dia ada beberapa menu yang bisa digunakan untuk aplikasi di bidang ekonometrika. Ya, apa itu ekonometrika? Kombinasi antara ekonomi, statistika, dan fisika. Ya, jadi dia menggunakan pakem dasarnya ekonometri atau metrik. Metrik itu artinya berbasis angka, sama seperti SPSS tadi. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Nanti bisa dilihat di tayangan ulangnya ya, bagaimana saya melakukannya. Tapi di sini saya akan coba jelaskan bahwa kita kan bikin work file terlebih dahulu. Di sini kita punya data yang sifatnya
tidak berurutan atau undated ya. Jadi kita bikin aja di sini, jadi nggak terstruktur, nggak berurutan, pokoknya jumlahnya ada 30. Nah, yang kita ketahui sampelnya ada 30 kan dari data tadi. Nah, kita bisa bikin angka di sini, kemudian kita bikin empty groups-nya, ya. Di sini ada bikin data kosong ya terkait dengan apa yang mau kita ambil. Nah, di sini nih kita bisa masukin. Tuh. Kita bisa dapat data ini, kita kopikan lagi di menunya Eviews. Nah, dapatlah kita ketemu ada usia, gender, gitu ya. Saya simpan dulu nih. Nah, usia, gender, jumlah anak, salary, kemudian opini. Nah, dari data ini ya kita bisa dapat nih, kita tinggal buka aja grupnya, deskriptif statistik. Nah, ini sudah muncul. Hanya 42 tahun, ya, sama seperti tadi di kalian belajar tadi ya, 42 tahun, kemudian gendernya juga 0,6, artinya lebih mayoritas di laki-laki, ya hasilnya sama berarti ya. Jumlah anak 1,43 rata-rataan atau lebih dari 1 gitu ya. Kemudian salary-nya 52.000, opininya 2,9. Jadi tidak ada perbedaan hasil ya menurut SPSS dengan Eviews ya. Minimum maksimumnya juga sama seperti yang kita dapatkan tadi. Nah, kalau kalian belajar mengenai normalitas data, di sini kita bisa dapat tuh namanya Jakbera. Di sini adalah untuk normalitas. Nah, beberapa data memang normal, yang tidak normal cuma satu, gender. Ini dimaklumi sekali karena dia sifatnya binomial kan 0 dan 1. Tapi dari keseluruhan data yang kita miliki semuanya basisnya normal. Ini untuk penggunaan menggunakan Eviews ya. Jadi dari sini kita udah dapat tuh angka deskriptif statistiknya berapa. Kita bisa dapatkan antara usia, gender, kemudian salary, opini dan seterusnya. Ini simple sekali untuk statistik deskriptif menggunakan Eviews ya. Jadi cukup masukin datanya, kita belum lakukan yang lain ya, tapi di sini baru untuk statistik deskriptifnya aja kita ketemu hasil yang seperti ini. Oke. Nah, untuk SPSS sudah, ya Excel minggu lalu SPSS sudah, kemudian Eviews sudah. Nah, berikutnya kita akan coba di Stata. Apa bedanya dengan Stata? Ya sama juga gitu ya. Ada 3 alat analisis. Tampilan awalnya seperti ini ya. Kemudian di sini kita bisa menggunakan yang namanya data editor. Kalau tadi adalah empty group ya, kalau sini data editor. Nah, data yang kita buat di Excel tadi, kita juga bisa kopikan ke sini. Nah, usia, gender, children, salary, opini, gitu ya. Mau disimpan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya, intinya ini hanya untuk kita coba latihan dulu. Oke, sebentar. Nah, saya kembali ke sini. Nah, untuk data editornya kita bisa langsung dapatkan di sini ya. Setelah kita masukkan data editor, maka di samping ini kita akan muncul ya ada usia, gender, children, salary, dan opini. Nah, statistik deskriptifnya bagaimana? Nah, statistik deskriptifnya sama. Kita cari di menu statistiknya. Nah, di sini ada cukup banyak. Nanti kita tidak belajar semuanya ya, karena kita bukan di statistik nih. Kita cuma di data analisis. Kita bisa pakai deskriptif statistik yang pertama. Nah, deskriptif statistiknya seperti apa? Daripada kita bingung pilih, kita pakai summary statistik aja. Ya. Ketika kita klik summary statistik, jadi di paling atas semuanya. Nah, yang mau kita lihat apa? Bisa gender, bisa usia. Ini mau diklik satu-satu gini juga bisa gitu ya. Atau kalau memang kita mau pakai semuanya, nggak usah diisi, kosongin aja. Leave empty for all variables, ya kan? Kalian tinggal klik OK saja, nanti dia akan muncul. Nah, di sini ketemu ada 5 variabel tadi sama, ada usia, gender, jumlah anak, salary, dan opini. Mirip ya, jumlahnya sama, kemudian min-nya kalau kalian lihat sama ya, children-nya sama, kan datanya kecil kan, jadi kurang lebih hasilnya pasti sama. Min, standard deviation, minimum, maksimum juga
sama ya. Di sini rataan untuk salary juga 52.000, opini 2,9. Nah, jadi dengan data ini kita bisa lihat bahwa baik kita menggunakan data dari misalnya yang pertama tadi menggunakan SPSS, kemudian menggunakan eViews dan juga menggunakan Stata, hasilnya tidak jauh berbeda. Nah, itu menggunakan data 8.1. Nah, karakteristik data 8.1 dengan 8.2 itu kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Nah, di sini yang perlu kalian ganti adalah gendernya. 1 dengan 0, kemudian marital statusnya ya, single atau married, hometown-nya yes atau no gitu ya. Atau 83 ini. Nah, di 83 ini juga bisa nih. Kita bisa bikin beberapa informasi ya terkait dengan ini aktivitas yang muncul dari berbagai macam posisi yang seperti ini. Nah, lalu bagaimana nih kalau kita mau bikin kategori ya, kategori untuk data-data yang seperti ini. Nah, kalau kita mau bikin kategori yang seperti ini, nah di apa namanya di Excel itu juga bisa membuat yang namanya analisis varians. Saya akan ambil contoh dari apa namanya ini dari Excel ya, dari Excel. Oke. Nah, kita membuat data yang seperti ini untuk menentukan variasi yang kita miliki dari data-data kita ya. Di dalam data analisis kita bisa tentukan agak lama dia kebukanya ya ini. Nah, di sini akan ada yang namanya ANOVA. Ini datanya cukup banyak sampai 868-an ya. Jadi kalau kita drag semua ke bawah hati-hati karena cukup banyak gitu ya. Kemudian kita bisa pastikan bahwa data yang kita miliki juga bukan data yang sulit untuk diestimasi ya. Jadi di sini kita bisa lakukan. Oke, nah di sini kita harus ganti dulu untuk posisi dari ininya, posisi dari pemainnya ya. Kalau kita boleh change di sini, kita lakukan coding dulu ya untuk masing-masing posisi. Ya. Codingnya seperti apa? Nah, kita bisa menggunakan menu if ya, if bertingkat. Jadi kalau ini posisinya dia catcher misalnya gitu ya, saya kunci aja, dia dapat 1 gitu. Kalau enggak gimana? Kalau ini posisinya center fielder, oke, saya kunci 2. Kalau dia bukan lagi gitu ya, berarti ini posisinya hitter. Kita kasih 3 ya. Terus ini udah bukan, itu ini first baseman. Ini 4. Kita gunakan if bertingkat. Left fielder 5. Pitcher ya. 6. Right fielder ini 7. Kemudian second baseman ini 8. Nah,
Dan ini posisi yang berikutnya, short stop-nya. Ini berarti 9. Jadi sisanya third baseman pasti 10 gitu ya. Nah, kita dapat satu angka 6. Nah, dari angka inilah yang kita bisa lakukan teknik pengolahan. Karena basisnya kita adalah angka. Kita bisa drag sampai data yang terakhir, berbagai macam posisi kita dapat gitu ya. Ini position. Oke. Nah, saya ambil contoh dari eh, ini dulu ya, dari oke, saya ambil gunakan dari Excel dulu. Ini khusus data yang berbeda seperti ini, kita bisa lakukan analisis yang sama juga. Di G1 di sini dapat analisis. Nah, keluar angkanya seperti ini. Dari 868 sampel gitu ya. Ada 868 salary dan 868 position. Nah, untuk between groups ya, di sini tidak ada perbedaan. Nah, untuk di sini ada perbedaan antara salary dengan position. Jadi di sini menunjukkan bahwa gaji ya, gaji yang didapatkan pemain di masing-masing posisi itu berbeda secara signifikan. Nah, bedanya seperti apa? Nah, itu bisa kita lakukan juga ANOVA-nya itu tapi menggunakan data dari 8.3 yang kita pakai minggu lalu. Tapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa data yang kita miliki di sini ya, untuk deskriptifnya tadi antara 81, 82, 83, baik kita menggunakan SPSS, hasilnya sama dengan di eViews, dengan di Stata. Ini hasilnya Stata. Sekarang kalau kita mau rubah ke data yang lain seperti apa, itu juga bisa ya. Kita ambil contoh lagi yang sederhana, misalkan dari data yang kita miliki di sini, misalkan sold, unit sold, dan revenue juga bisa kita pakai. Ya, unit sold dan revenue bisa kita pakai untuk data dari SPSS ataupun dari Stata gitu ya, ataupun kita coba untuk data salary gitu ya, salary sebarannya seperti apa, position sebarannya seperti apa, itu juga bisa kita coba. Nah, mungkin kalau mau lebih mudahnya kita coba salah satu dari data yang ini aja, data dari SPSS. Nah, kita bikin yang baru dulu ya. Kita bikin new data dulu. Nah, untuk 8.2 ya, saya akan coba melakukan perhitungan untuk unit sold dan revenue ya. Atau 8.3 saya akan melakukan perhitungan untuk salary dengan position. Ya. Salary dengan position. Nah, kita akan coba ya salary dengan position. Salary dengan position, kemudian unit sold dengan revenue. Kita coba yang terakhir dulu aja 8.3 menggunakan SPSS. Nah, di sini saya akan coba ada dua nih. Tadi kita dapatkan salary, kemudian ada juga position. Nah, salary dengan position. Kita ambil data dari sini. 868 ya tadi datanya. Kita kopikan di sini. Nah, kita juga bisa lakukan deskriptif statistik seperti tadi, salary and position. Kita dapatkan angka seperti ini. Posisinya kataannya adalah 5,7, jadi sebenarnya paling banyak itu posisi 5 ke atas ya. Ini adalah rata untuk salary yang kita dapatkan dari gaji tersebut ya. Kita bisa temukan di sini bahwa ternyata rataan gajinya itu dari 507.000 ya
sampai 3,1 juta gitu ya. Rata-ratanya di 421. Jadi agak jauh ya dari min dan mediannya. Hal yang sama juga kita bisa lakukan untuk Evius. Kita bikin new empty groups atau juga dengan Stata ya. Kita akan coba di Stata juga nih, misalkan contoh ya. Nanti kita bikin data editor yang baru. Nah, di sini kita bisa clear aja. Kalau di Stata lebih gampang ya, kita clear, kita bikin lagi data editornya. Nah, kita dapatkan angka seperti ini. Variabel 1 ini tadi namanya kita ganti ya. Namanya adalah salary. Kemudian data kedua, data kedua namanya adalah position. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita bisa pindah. Oke. Kita lakukan menu yang sama, ada summarize gitu ya. Kita tinggal klik aja, nah ketemu. Ada salary-nya berapa ya. Di situ juga ketahuan bahwa oh ternyata hasilnya sama tuh dengan yang ada di SPSS tadi. Jadi mungkin kalau kita cek dengan Evius juga hasilnya akan sama. Nah, berikutnya untuk tugas latihan mahasiswa apa gitu ya. Di sini di 8.2 ya. Jadi kita fokus di 8.2 yang pakai 14.000 data. Nah, di sini silakan kalian transformasikan dulu ya untuk yang gender. Jadi kan ada male dan female. Silakan dikode sendiri mana yang satu mana yang nol ya. Pakai menu if juga boleh. Kemudian marital statusnya juga sama, ada yang single ada yang married, pakai menu if juga boleh. Hometown-nya juga mana terserah mau yang yes 1 nolnya untuk no gitu ya. Silakan. Kemudian untuk produk family-nya itu ada 3 pilihan, ada food, ada drink, ada non-consumable. Mau di kode ini 1, 2, dan 3 boleh. Baru kalian lakukan deskriptif statistik. Untuk berbagai macam model ya, bisa menggunakan di sini juga bisa menggunakan Excel boleh, menggunakan SPSS boleh, menggunakan Evius boleh, maupun menggunakan Stata boleh. Jadi itu yang perlu dilakukan mandiri oleh mahasiswa. Ya. Kalau bisa sih melakukannya bukan di Excel, karena minggu lalu kan sudah di Excel. Gunakan salah satu dari menu yang kira-kira kalian bisa dapatkan ya, baik itu SPSS, Evius maupun Stata. Kemudian itu yang perlu diupload untuk tugas kalian berikutnya. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan untuk sesi kita malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari mahasiswa? Bayu izin tanya Pak, Ya, silakan Alvin. untuk yang aplikasi Strata dan yang satunya itu nanti di-share ke grup kan ya Pak, untuk kita install di Iya, baik. Nanti saya akan minta tolong kalau ke toko malam Stella ya. Nanti Stella nanti tolong email ke ini ya, ke PTI. Nanti saya akan berikan emailnya supaya nanti dapat linknya, jadi nanti bisa di-share juga sama Alvin. Kira-kira begitu ya, Alvin? siapa Pak? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Pak mau nanya, Ya. itu nanti kalau pakai aplikasi yang diupload apanya ya di UVC screenshot hasil itunya atau gimana? Hasil outputnya, guys ya. File gitu Pak. Nggak harus filenya. Kalau misalnya kalian pakai Evius yang free, yang punya student version gitu ya, berarti kan kalian nggak bisa save tuh hasil outputnya, cuma bisa di copy paste. Jadi tinggal di blok aja, di copy, disimpan di Word boleh, disimpan di Notepad boleh. Jadi yang penting bisa dapat gambaran outputnya. Kalau mau aman sih biasanya di Word ya, karena kan mahasiswa biasanya punya tuh kalau Word. Tapi kalau aplikasinya mau kalian simpan gitu ya, di outputnya di aplikasi itu, nanti takutnya di UVC nggak bisa masuk. Kan dia bisanya baca kan cuman dari Office tuh, Word, PDF, Excel, kemudian ya rata-rata sih Word sama PDF. Jadi paling gampang masukin aja ke Word aja kalau mau lebih gampang ya, atau di Excel juga boleh. Oke Pak, terima kasih. Oke, ada lagi?
Apakah sudah cukup jelas ya tugasnya ya? Jadi 8.2 saja. Dari 8.2, saya akan coba lihatkan sekali lagi 8.2 itu isinya apa gitu ya yang bisa kalian olah. Nah, dari data 8.2 itu bisa diambil tuh gendernya. Gender, marital status, hometown-nya, kemudian children, product family, unit sold, dan revenue. Yang range salary nggak usah, karena kan dia nggak ada angka paten ya, itu kan range aja. Jadi nanti kalian akan kesulitan menentukan codingnya. Lebih baik sih yang ini aja, ini codingnya lebih mudah kan. 1, 0, ini juga bisa 1, 0, yes, no, 1, 0. Produk family-nya ini agak sedikit beda ya, 1, 2, 3, atau 0, 1, 2 juga boleh, terserah ya. Kemudian ini unit sold-nya sudah angka, revenue-nya juga sudah angka. Jadi nggak perlu di coding lagi. Yang perlu di coding adalah ini gender ya. Yang perlu di coding saya highlight ya, ada gender, ada marital status, ada hometown sama product family. Ini harus di coding dulu baru bisa masuk ke pengolahan karena ini bukan dalam bentuk angka tapi dia masih dalam bentuk kata-kata. Jadi software kita tidak bisa mengolah dalam bentuk kata-kata, biasanya dalam bentuk angka. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasan dari saya. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Bagi yang kemarin belum sempat mengumpulkan tugas, terlambat, tetap masih bisa, silakan dimasukin aja, diupload aja sebelum saya close gitu ya. Nanti kalau udah di close, kalian nggak bisa submit lagi, sayang kan. Jadi lebih baik submit meskipun agak terlambat sedikit. Kalau bisa sih jangan terlambat gitu ya. Tapi kalau misalnya ada gangguan kayak kemarin, misalkan lapor dulu, saya masih toleransi. Ya. Kalau nggak salah tugasnya Leli masuk ke UVC jadinya ya Leli ya. Masih sudah bisa masuk. Kemudian yang lain juga yang terlambat boleh disusulkan selama belum di close. Kalau di close kan udah nggak bisa submit lagi. Jadi nilai tugasnya malah 0 nanti. Oke. Cukup jelas penjelasan saya untuk malam hari ini? Jelas, Pak. Oke, baik. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya stop recording. Kemudian kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya, untuk kita bahas di materi yang lain. Kita akan masuk ke inferensial. Jadi statistik deskriptif saya selesaikan minggu ini dengan 4 aplikasi. Ya. Minggu lalu kita bahas Excel, hari ini kita bahas SPSS, kemudian eViews dengan Stata. Minggu depan kita akan masuk ke dalam aplikasi yang namanya inferensial atau untuk pengolahan data menggunakan inferensial. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah ada dalam sesi kuliah malam hari ini. Jaga kesehatan selalu. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya.